Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik Pak, sehat. Alhamdulillah, Pak. Pandemi ini Semoga dengan kita lancar. dalam keadaan pandemi gini masih diberikan kesehatan, juga segala kegiatan yang kita kerjakan diberikan kelancaran. Nah, sekarang pelajaran seni budaya keterampilan. Sebelumnya saya mau absen dulu. Nesa Legia ada? Hadir, Pak. Oke, Muhammad Alfian. Ada, Pak. Iman Muhammad Hadir. Basri ada? Hadir. Syarizal ada? Hadir. Oke. Nanti kalian setelah absen di Zoom ini bisa absennya di Google Classroom ya. Nah, selanjutnya langsung saja materi yang akan saya berikan yaitu tentang digitalisasi seni budaya dan keterampilan. Saya di sini akan menggunakan Photoshop. Saya akan share screen dulu. Nah, aplikasi ini adalah salah satu aplikasi yang bisa menunjang kegiatan seni budaya dan keterampilan, di mana kita kalau mau menggambar bisa dengan aplikasi ini. Menggambar digital pun tidak menjadi masalah untuk zaman sekarang. Karena seni selalu beradaptasi dengan zamannya itu sendiri. Nah, kita di sini akan mencoba menggambar bentuk-bentuk dasar yang selalu kita pelajari di sekolah. Oke. Nah, bagian-bagian ini untuk bisa kita masukkan sebuah objek di mana kita akan membedakan beberapa tipe gambar yang bisa kita lakukan. Nah, yang pertama kita akan menggambar landscape, yaitu tentang pemandangan, tentang apapun yang ada di dunia dan kita melukisnya. Nah, kelebihan dari aplikasi ini atau aplikasi-aplikasi yang lain, kita tidak usah membeli bahan-bahan seperti cat, seperti kuas, karena sudah ada di sini, sudah lengkap, kayak brushnya udah ada. Tinggal klik kanan, kalian bisa memilihnya banyak sekali. Lalu untuk warnanya, kalian bisa lihat di panel yang color ini, kalian bisa menentukan warna sesuai dengan keinginan kalian. Nah, oke. Selanjutnya, kita akan membuat batik-batikan ya. Nah, kalian sebenarnya bisa mengeksplorasi semua kebutuhan seni dalam menggambar di aplikasi ini. Nah, selanjutnya, kalian membuat apa nih di panel yang ketiga?
bikin rumah, Oh, boleh, boleh. gambar rumah. Oke. Kita buat rumah di sini. Izin bertanya, Pak. Silahkan sambil saya membuat rumah. Eh, Kan kita tuh sekarang dipermudah ya dengan adanya teknologi, terus Iya. dengan adanya software untuk membuat software desain grafis pun itu mempermudah juga gitu kita sebagai seniman untuk apa menuangkan kreativitas kita gitu dalam khususnya di dalam bentuk digital gitu. Tapi kan menuangkan seni secara konvensional dengan digital kan pasti berbeda ya. Iya. Nah, lebih menurut Bapak, apakah untuk kita ketika mengonsep suatu karya seni dalam digital, apakah harus ada cetak birunya dulu gitu, kayak misalkan kita mengkonsep di sebuah kertas dulu gitu, baru kita menuangkannya di digital, apakah kita sebaiknya langsung gitu menuangkannya dalam digital? Menurut Bapak bagaimana? Oke. Nah, menurut saya, kalau untuk digital sendiri, kalian tidak usah membuat sketsanya atau cetak birunya di kertas, karena kalian bisa langsung buat sketsanya di digital ini. Kalian tidak usah khawatir kalau kalian ingin membuat sesuatu. Kalian bisa langsung mengonsepnya di sini. Seperti gambar ini pun sebenarnya hanya sebuah konsep untuk membuat seperti rumah, landscape, juga batik. Nah, nanti kalian bisa melihat di sini ada panel layer. Nah, di layer ini kalian bisa terus menambahkannya untuk melengkapi bagian-bagian yang ingin disempurnakan oleh kalian. Seperti itu. Oke, baik Pak. Terima kasih. Sama. Pak, izin bertanya. Silahkan. Izin bertanya. Silahkan. Buat gambar di software itu kan perlu keterampilan khusus dari orangnya itu sendiri. Karena kan bisa jadi yang biasanya udah terbiasa menggunakan pensil atau alat lukis yang secara manual, ketika langsung menggunakan mouse itu kan pasti agak berbeda. Ya. Nah, ada cara-cara khusus nggak atau tips-tips kalau buat menggunakan tools yang ada di Photoshop itu sendiri biar bisa digunakan dengan lebih mudah gitu, bukan lebih mudah, biar lebih praktis gitu. Oke, baik. Nah, untuk belajar dengan digital ini, alangkah lebih baiknya kalian sering melihat karya-karya yang lain, karya orang lain, untuk sebagai bahan referensi. Nah, jadi saat kalian menuangkan ide atau lukisannya atau gambar apapun di sini, kalian sudah akan banyak imajinasi-imajinasi yang bisa kalian tuangkan. Nah, kalau seperti tadi permasalahannya susah nih menggunakan mouse atau alat-alatnya soalnya kan ke digital gitu. Nah, itu sama seperti alat-alat biasanya seperti menggunakan kuas, kalian harus terbiasa. Maka dari itu harus rajin-rajinlah belajar gitu. Karena kalau tidak diasah, kalian akan sulit mau itu digital, mau itu manual, akan sama saja. Gimana? Saya pengen nanya, Silahkan. Nesa kan awam banget nih sama desain kayak gini ya, apalagi buat ngedit-ngedit kayak gitu. Nah, ada gak sih saran aplikasi apa yang gampang gitu dipakai buat pemula? Nah, untuk aplikasi sendiri banyak sekali ya. Tapi untuk pemula sebenarnya Photoshop ini pun sudah menunjang untuk kegiatan seni budaya dan keterampilan. Karena di dalamnya bisa kalian memvisualisasikan dan mengaplikasikan kegiatan-kegiatan yang seperti lukis, menggambar, atau membuat sebuah objek 3D itu bisa di sini.
Nah, untuk pemula itu sama saja gitu, menggunakan aplikasi ini bisa gitu, Ya, cukup, Pak. Terima kasih. sama. Nah, ini lalu saya akan membuat portrait ya. Nah, ini salah satu sketsa yang saya buat. Nah, sebenarnya kita sama saja dengan tradisional ataupun digital. Nah, enaknya seperti ini, kita bisa menyimpannya, kita bisa mewarnainya langsung dengan panel warna ini. Kalian tidak usah banyak membeli bahan-bahan dan alat-alat yang untuk digunakan untuk menunjang kegiatan seni budaya dan keterampilan kalian. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Cukup, Kalau Pak. dari saya cukup. Oke. Nah, selanjutnya saya akan berikan tugas kepada kalian. Nah, tugasnya kalian kalian tugasnya membuat sebuah sketsa dengan aplikasi digital, tapi kalian mencari dulu referensinya di internet. Jadi untuk temanya bebas, kalian bisa mengeksplorasi sesuai dengan keinginan kalian untuk menggambar sesuatu seperti batik atau landscape atau portrait. Nah, lalu kalian aplikasikan dalam panel seperti tadi, 4 panel seperti ini. Cukup dipahami? Bisa, Pak. Oke, baik. Oke, Pak. Oke. Ya. Nanti tugasnya dikumpulkan lewat Google Classroom ya. Baik, Pak. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu yang saya berikan hari ini bermanfaat. Jangan lupa kerjakan tugasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.